Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang turunan fungsi aljabar. Untuk konsepnya, jadi jika diketahui Y sama dengan Fx, ya suatu fungsi nih di sini, maka turunan pertama dari Y itu adalah Y aksen, atau bisa ditulis sebagai F aksen X. Untuk menentukan si Y aksen itu, ya, Y aksen itu bisa dengan dy per dx gitu ya. Bisa ditulis seperti ini. Ini artinya tuh diferensial fungsi Y. Diferensial tuh artinya turunan. Jadi dy per dx diferensial Y terhadap X kayak gitu. Berarti kalau untuk F aksen X itu boleh juga ditulis sebagai df per dx ya. Jadi mereka tuh sama aja sebenarnya. Atau bisa juga dikerjakan dengan menggunakan limit gitu ya. Dimana limit H menuju 0 gitu dari F dalam kurung X ditambah H dikurangi Fx terus per H kayak gini ya. Oke, di sini ada satu contoh fungsi ya, dimana Fx sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 3. Kita akan menentukan turunan pertamanya yaitu F aksen X-nya. Jadinya kayak gimana dengan metode si limit tadi. Berarti di sini jadinya apa, limit gitu ya, H menuju 0. Terus di sini ada fungsi F dalam kurung X tambah H. Jadi si fungsinya tadi setiap X di sini kita ganti sama X tambah H gitu. Jadi X plus H kuadrat itu dikurang 5 kali X plus H terus ditambah 3. Habis itu kan dikurangin lagi dengan Fx. Nah Fx berarti ya mereka ini dikurungin ya, X kuadrat dikurang 5X ditambah 3. Nah habis itu per H ya semuanya. Sekarang kita kuadratin dulu limit H menuju 0 gitu, X kuadrat di sini ya, terus 2 kali H dikali X berarti ditambah 2HX terus H kuadrat di sini plus H kuadrat. Oke. Ini kaliin juga, minus 5 dikali X berarti dikurang 5X, 5 kali H berarti kurang 5H terus ditambah 3 gitu. Nah ini tanda minusnya dikaliin ke semuanya, min kali X kuadrat berarti minus X kuadrat, min dikali min berarti plus 5X gitu ya, terus min dikali plus 3 berarti min 3 kayak gini kan. Lanjut, ini ada per H. Oke. Setelah itu di sini tuh ada yang bisa dikurang kayak ini, X kuadrat dikurang X kuadrat, habis kan ya. Kemudian ada minus 5X dengan plus 5X, terus ada plus 3 dengan minus 3. Nah, sisanya itu adalah yang di sini nih 2HX gitu ya. Di sini udah saya tulisin limit H menuju 0, 2HX, terus di sini ada ditambah H kuadrat gitu kan. Terus di sini ada minus 5H, oke. Terus udah, berarti di sini lanjut per H. Nah, semuanya fungsinya itu dibagi H. Ini saya lanjutin di sebelah kanan ya. Limit H menuju 0, 2HX dibagi H berarti sisa 2X gitu ya. H kuadrat dibagi H berarti sisa H aja. Lalu minus 5H dibagi H berarti minus 5. Nah, habis itu disubstitusi bahwa H-nya adalah 0 ya. 0 di sini. 0 kurang 5 berarti ini hasilnya adalah 2X kurang 5. Oke, berarti turunan pertamanya F aksen X itu adalah 2X dikurang 5 gitu. Terus apakah semua fungsi kalau mau nyari turunannya itu harus pakai limit dulu gitu? Enggak ya, enggak harus pakai limit, ada kok cara yang langsungnya biar cepet tuh ada. Nanti kayak gini nih. Nah, misalnya udah disediain beberapa fungsi kayak gini ya. Ini kaget fungsinya ngarang sendiri aja, oke. Jadi untuk yang basicnya dulu, biasanya bentuknya begini. Kalau fungsinya berupa konstanta, jadi di sini Y sama dengan 5 gitu ya. Maka Y aksennya, turunannya itu sama dengan 0. Jadi setiap konstanta itu kalau didiferensialkan terhadap X pasti hasilnya 0. Karena kan dia nggak ada variabelnya gitu. Jadi kalau Y-nya sama dengan minus 10 ya, ini turunannya juga pasti 0. Karena dia juga konstanta, kayak gitu ya. Nah, kalau dia X-nya pangkat 1 kayak gini, jadi 2X, itu turunannya Y aksen itu sama dengan 2. Lihat aja nih koefisiennya, gitu ya. Jadi kalau Y-nya sama dengan minus 8X, maka turunannya Y aksen sama dengan minus 8, kayak gini. Kalau digabung ya, berarti Y aksennya sama dengan apa nih? Turunan 4X ya.
itu 4, oke. Terus turunannya 3, karena 3 ini konstanta, berarti turunannya 0. 4 ditambah 0, ya 4. Nah, ini turunannya nih, jadi Y aksen itu sama dengan 4. Kalau ini yang minus 2X ditambah 1, ini kan turunannya 0 nih, udah nggak ada nih pasti ya. Jadi Y aksennya tinggal lihat turunan dari si minus 2X, yaitu minus 2, kayak gini. Nah, sekarang gimana kalau ada pangkatnya gitu ya? Kayak gini nih fungsinya, udah ada 3 contohnya kayak gini. Jadi setiap fungsinya bentuknya tuh AX pangkat N, kayak gini. Kalau fungsinya begini bentuknya, oke, maka turunannya itu Y aksen adalah sama dengan N dikali A, jadi pangkatnya dikaliin ke depan, N dikali A, terus X pangkat N kurang 1, kayak gini, pangkatnya dikurangin 1, oke ya. Jadi kalau untuk Y-nya sama dengan 3X kuadrat, maka di sini Y aksen sama dengan 2 kali 3, itu 6, lalu X pangkat 2 kurang 1, X pangkat 1, tapi kan pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. Nah, jadinya 6X aja. Oke. Terus, kalau ini berarti Y aksen sama dengan gimana? 3 dikali minus 8 itu minus 24. Lalu X pangkat 3 kurang 1, 2. Nah, ini turunannya. Jadi, turunan dari minus 8X pangkat 3 itu adalah Y aksen sama dengan minus 24X kuadrat. Kayak gini. Yang sekarang, ini nih, yang ketiga. Y aksen sama dengan, oke, satu-satu nih. 2 kali 4 berarti 8. X pangkat 2 kurang 1, udah ya, 8X aja. Lalu ini, pakai konsep yang tadi, yang si dia nih, berarti tinggal lihat koefisiennya aja, yaitu minus 5, ya. Terus, ini konstanta kan, turunannya adalah 0. Nah, udah berarti selesai. Y aksennya adalah 8X kurang 5, oke. Sekali lagi deh, yang agak panjangan nih kan, jadi di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, ini turunannya F aksen X itu sama dengan nih 3 pangkatnya kaliin ke depan. Ini kalau nggak ada angka gini berarti 1 ya, bukan 0. 3 kali 1 berarti 3, kemudian X pangkatnya 3 kurang 1 pangkat 2 berarti, oke, dikurang 2 kali 3 gitu ya, 2 kali 3 itu 6, lalu X pangkatnya kurangin 1, 2 kurang 1, 1, jadi X pangkat 1, udah gini aja. Terus turunannya dari 3X adalah plus 3, turunannya dari 4, ini konstanta berarti 0 ya. Udah, berarti cukup sampai di sini aja. Jadi F aksen X itu sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 3. Oke, sekarang gimana kalau bentuk fungsinya itu spesial, misalnya kayak perkalian, pembagian, atau bahkan fungsi yang pangkatnya tuh banyak kayak gitu ya. Oke, di sini udah ada contoh yang bentuknya perkalian. Kalau ketemu bentuk yang kayak gini, sebenarnya sih bisa aja dikali-kali pelangi dulu ya. Tapi ini tuh ada rumusnya. Jadi ini kita misalkan sebagai U gitu ya. Di sini yang kedua kita misalkan sebagai V. Jadi fungsinya itu Y sama dengan U kali V gitu. Nanti untuk turunannya itu Y aksen sama dengan U aksen dikali V. Jadi U aksen itu adalah turunannya dari U gitu ya. Kemudian ditambah V aksen dikali U. Kayak gini. Atau bisa juga ditulis Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen, kayak gitu. Nah, boleh yang mana aja nih, bebas, sama aja kan sebenarnya, ini cuma tukeran posisi aja. Cuma biasanya di buku tuh ditulisnya yang kayak gini, yang kedua. Kalau saya udah terbiasa dengan yang atas gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah V aksen kali U. Oke, karena di sini udah kita misalin U-nya adalah apa tuh? U sama dengan 2X kurang 1 ya. Sekarang kita turunin nih. Jadi U aksen itu sama dengan turunannya 2X itu 2, turunannya min 1 itu 0, udah ya. Kemudian V-nya adalah 5X ditambah 2 gitu ya. Maka V aksen itu sama dengan turunannya 5X itu 5, turunannya 2, 0. Berarti udah. Oke. Sekarang berarti Y aksennya itu sama dengan gimana? U aksen dikali V, berarti ke sana dikali 2 dikali 5X ditambah 2 gitu kan. U aksen dikali V terus ditambah V aksennya dikaliin sama U gini. Berarti 5 kali 2X kurang 1. Oke, sekarang kita kaliin. Y aksen sama dengan, ini jadinya 10X ya, dari 2 kali 5, terus ditambah 2 kali 2, sini 4, terus ditambah lagi ke sini jadinya 10X, terus 5 dikali min 1, minus 5.
10 sama 10-nya ini gabungin karena variabelnya sama-sama X, berarti jadinya 20X gitu. 4 dikurang 5 minus 1. Nah, ini adalah hasil turunannya. Atau cara lain adalah, kebetulan kan ini masih sederhana gitu ya, meskipun perkalian, tapi sebenarnya dia bisa dikali pelangi dulu masing-masing gitu. Jadi Y sama dengan nih kita kalian satu-satu, berarti hasilnya adalah 10X kuadrat gitu ya. Kemudian ini minus 5 sama plus 4 berarti minus 1 minus X, min 1 kali 2 itu min 2, kayak gini ya. Jadi mereka semua tuh kalau dikaliin hasilnya kayak gini. Oke, berarti aksennya itu bisa pakai yang tadi tuh, 2 kali 10 berarti 20, X-nya pangkatnya kurangin 1, udah ya 20X aja. Terus ini kalau nggak ada angkanya berarti 1 turunannya, minus 1, gini. Nah, sama ya, jadi boleh pakai rumus yang tadi atau dikaliin dulu juga boleh. Yang berikutnya, ini bentuknya pembagian fungsinya. Masih sama sebenarnya, ini kita misalin jadi U, gitu, yang atas U, yang bawahnya V. Nah, cuman agak beda dikit aja rumus turunannya. Kalau Y-nya itu sama dengan U per V, gitu ya, maka Y aksennya itu menjadi U aksen kali V dikurang V aksen kali U, atau U V aksen juga boleh, per V kuadrat. Kayak gini jadinya ya. Kita lanjutkan ya, berarti di sini U-nya adalah 3X kuadrat. U aksen, berarti turunannya adalah 2 kali 3, 6. X-nya pangkatnya kurangin 1, berarti X aja. Terus Y-nya, V-nya, V sama dengan 2X tambah 1 gitu ya. Maka V aksen itu sama dengan turunannya 2X, 2, turunannya 1, 0. Udah, gini aja. Nah, habis itu kita tentukan si Y aksennya, berarti masukin ke rumus ini. Oke, U aksen dikali V berarti di sini 6X dikali 2X tambah 1 gitu ya. Dikurang V aksen kali U berarti 2 dikali 3X kuadrat per V-nya dikuadratin, berarti si 2X tambah 1 dikuadratin. Kalau udah, yang atasnya kaliin dulu, sederhanain. 6 kali 2 berarti 12X kuadrat ya. 6X dikali 1 berarti plus 6X. Terus ini jadinya minus 6X kuadrat. Oke, per bawahnya nggak usah dijabarin, biarin aja 2X ditambah 1 kuadrat. Kayak gini. Habis itu yang bisa dikurangin yang variabel sama ini ya, sama yang paling belakang nih, 12 kurang 6. Berarti Y aksen itu sama dengan 6X kuadrat ya, dari 12 kurang 6, terus ditambah 6X, gini kan, per bawahnya tuh 2X ditambah 1 kuadrat. Nah, ini adalah hasil turunannya. Nah, bentuk spesial yang ketiga itu kalau bentuknya eksponen kayak gini nih. Jadi 5X kurang 2 terus pangkat 4, ini fungsinya. Sebenarnya bisa aja dipangkatin 4 dulu, tapi kan capek ya mangkatin 4 tuh jadinya panjang banget nanti. Nah, ini tuh ada cara lainnya. Jadi yang di sini masih kita misalin jadi U gitu ya. Terus ini pangkatnya itu adalah N. Sehingga si fungsi Y-nya itu Y sama dengan U pangkat N jadinya. Oke. Nah, di sini jadi Y aksennya itu sama dengan N-nya ke depan, jadi N dikali. Nanti U pangkatnya kurangin 1, U pangkat N kurang 1 berarti N kali U pangkat N kurang 1, lalu dikaliin lagi sama turunannya si U aksen. Kayak gitu. Nah, dari soal ini berarti U-nya itu adalah apa? 5X kurang 2 ya, 5X kurang 2. Dan U aksennya itu adalah turunannya 5X, 5, turunannya minus 2, 0. Berarti U aksennya 5 ya. Nah, kalau udah tinggal dimasukin ke si rumus yang tadi udah kita bikin nih. Jadi aksennya itu sama dengan N-nya adalah 4, berarti 4 ke depan. 4 dikali 5X kurang 2, terus pangkatnya kurangin 1, berarti pangkat 3. Dikaliin lagi sama turunan dalamnya ini, tadi 5 gitu ya. Nah, ini yang boleh dikaliin tuh ke depan, berarti 5 dikali 4. Jadi aksennya itu sama dengan 20 ya. 20 dari mana? 5 kali 4. Lalu dikali 5X kurang 2 pangkat 3. Nah, sampai sini udah selesai sebenarnya.
Jadi turunannya Y aksen adalah 20 kali 5X kurang 2 pangkat 3. Atau kalau mau dipanjangin lagi berarti mereka semua dipangkatin 3, kayak gitu. Di sini Kagi tambahin satu contoh soal ya, bentuknya tuh perkalian, kadang kayak gini tuh gemes ya. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan 2X tambah 5 pangkat 3 lalu dikali 3X kurang 1. Ini tuh sebenarnya sistemnya U kali V gitu. Ini U-nya ya, terus ini adalah V-nya. Berarti kan nanti turunannya Y aksen itu adalah U aksen dikali V, terus ditambah V aksen kali U, gitu. Udah perkalian, ada pangkatnya lagi gitu. Cuma nentuin U aksennya nanti pakai konsep yang pangkat tadi sebelumnya. Jadi si U-nya itu adalah 2X tambah 5, ini pangkatnya adalah 3. Nah, cara nurunin ya berarti untuk U aksen itu gimana tadi? 3-nya ke depan dulu, 3 kali 2X tambah 5, kayak gitu. Pangkatnya kurangin 1, pangkat 2 berarti dikali turunannya dalamnya nih. Turunan fungsinya 2X tambah 5 diturunin itu 2, gitu ya. Terus dikali ke depan nih. Berarti U aksennya itu adalah 6 dikali 2X tambah 5 pangkat 2. Kayak gini untuk U-nya. Sedangkan kalau V-nya ya normal aja ya, berarti V-nya adalah 3X kurang 1 dan V aksennya itu adalah 3 ya. Jadi di sini Y aksennya adalah sama dengan U aksen kali V. U aksennya 6 kali 2X tambah 5 kuadrat nih baru U aksen. Dikaliin sama V kali 3X kurang 1. Ini kan ditambah V aksen 3 dikaliin sama U. U-nya adalah 2X tambah 5 pangkat 3. Kayak gini. Sampai sini sih sebenarnya boleh ya. Dulu zaman saya sekolah serius deh sampai sini doang. Tapi kalau sekarang itu dia harus disederhanain lagi. Gimana caranya sederhanainnya? Ini adalah 6 kali 2X tambah 5 kuadrat gitu ya. Dikaliin sama 3X kurang 1. Oke. Yang di belakang itu dipecah jadinya gini. 2X tambah 5. Kan dia pangkatnya 3 nih. Dipisah jadinya pangkat 2 sama pangkat 1 kayak gini. Ya, karena kan kalau dikaliin nih mereka berdua jadinya pangkatnya 3. Oke, berarti ya aksen itu jadinya yang 6 ini dikaliin sama mereka nih. Jadi 6 kali 3X kurang 1 gitu. Terus dikaliin sama 2X tambah 5 kuadrat. Jadi posisinya ditukar gitu ya. Ditambah 3 kali, ini juga kaliin sama yang belakang 2X tambah 5. Terus dikali 2X tambah 5 kuadrat. Kenapa sih harus dikaliin sama yang belakang? Karena yang belakang tuh nggak ada pangkatnya ya. Kalau ini kan ada pangkatnya, harus dipangkatin dulu, baru boleh dikaliin gitu. Oke, kita lanjutin nih. Kadang capek ngerjain ginian. Di sini 6 dikali 3, berarti 18X kurang 6, gini ya. Terus belakangnya masih sama, 2X ditambah 5 kuadrat gitu kan. Terus ditambah nih 3 kali 2, itu adalah 6X, 3 kali 5 plus 15, gini ya. Terus ditambahin sama 2X tambah 5 kuadrat. Apakah udah selesai sampai sini? Belum, karena ini sama ya, sama kan? Berarti yang di depan nih, mereka berdua, saya checklistin itu boleh ditambah ya. Jadinya ya aksen itu sama dengan 18X kurang 6 gitu, ditambah 6X tambah 15, baru habis itu dikaliin 2X tambah 5 kuadrat kayak gitu. Jadi aksen di sini sama dengan 18 tambah 6 itu 24X minus 6 ditambah 15 berarti plus 11, baru belakangnya dikaliin 2X tambah 5 kuadrat. Nah, ini udah yang paling sederhana. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.